Jadi waktu itu kan kita sempat istirahat sebentar tuh di Jambangan. Habis itu dari situ kita mau lanjut ke Kalimati. Nah, waktu mau lanjut itu kami lihat si Sobri itu jalan nggak kayak biasanya lagi. Dia jalan itu kakinya sambil diseret-seret, yang satu yang sebelah kanan. Kami sempat tanya kan sama dia, kamu kenapa? Apa cedera atau gimana? Karena kita nggak lihat si Sobri ini jatuh atau gimana kan. Kami pikir cedera atau apa, tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia cuma geleng-geleng aja sambil kayak sedikit linglung gitu sih. Cuman nggak ngomong kalau kakinya sakit atau apa. Dia cuma geleng-geleng aja gitu. Saya beranikan diri untuk cerita agar pengalaman ini bisa menjadikan pelajaran bagi semua yang mendengarkan cerita ini, agar lebih hati-hati lagi dalam bersikap dan berperilaku dimanapun berada, khususnya di gunung mungkin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini senang sekali akhirnya saya bisa menemani Sobat Kembara sekalian untuk kembali bercerita. Dan cerita kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Silvi. Cerita ini tentang pendakian Silvi dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Semeru. Dan untuk saat ini bagi teman-teman yang sedang mengalami sakit atau mungkin orang tuanya yang sedang sakit, kami berdoa supaya segera penyakitnya diangkat oleh Allah. Dan di masa sulit-sulit seperti ini, bagi teman-teman yang mungkin punya satu usaha yang usahanya ini mulai menurun penghasilannya, atau mungkin sudah mulai tutup, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kami hanya bisa mampu ikut berdoa untuk teman-teman. Semoga badai ini segera berlalu, semoga Allah segera memberi jalan keluar yang terbaik untuk teman-teman semua dan keluarga. Dan kita semua berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Sebelum kita masuk ke tayangan, untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sampai sejauh ini, yang telah like, telah komen, dan share ke berbagai media sosial, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Jadi ini kebetulan ada cerita yang masuk, dan kebetulan Sobat Kembara ini cerita tentang pendakian mereka ketika mendaki ke Gunung Semeru. Jadi kejadiannya terjadi di sekitar tahun 2014 waktu itu. Jadi awalnya seperti ini. Mereka ini yang ngirim cerita ini kan namanya Silvi. Nah kebetulan Silvi ini sama teman-temannya di satu kampus itu ingin merencanakan satu kegiatan pendakian. Nah, kebetulan gunung yang dipilih adalah Gunung Semeru. Awalnya seperti apa? Awalnya adalah ketika itu Silvi ini kuliah di satu kampus di Surabaya. Dan kebetulan ini di awal-awal tahun kuliah. Silvi ini baru kenal dengan teman-temannya, dia kenal dengan teman-teman yang baru. Dan beberapa kali ketika pada waktu kuliah itu, pas nggak ada dosen, itu
mereka sering menghabiskan kegiatan itu dengan nonton film di laptop. Jadi film-film yang ditonton di laptop karena nggak ada dosen, daripada mereka ke kantin, daripada mereka keluar-keluar, lebih baik di kelas, terus mereka nonton film. Nah, waktu itu saking seringnya mereka berkumpul rame-rame, akhirnya semakin akrab nih, satu sama lain semakin akrab. Dan di situ yang sering nonton film ya itu aja teman-temannya. Waktu itu mereka nonton film tentang kuntilanak, di mana di ceritanya itu ada satu tembang Jawa yang kita tahu semua kalau tembang tentang Lingsir Wengi. Jadi di situ diceritakan ada perempuan yang ketika dia nembang Lingsir Wengi sliramu, nah itu kuntilanaknya datang. Nah, waktu itu mereka ini takut karena situasinya itu di kelas ini sepi dan hanya mengandalkan lampu kelas. Jadi kalau lampu kelas itu mati ya gelap. Nah, waktu itu karena nggak ada kuliah, jadi lampu ini nggak nyala semua. Hanya satu lampu yang nyala, karena nggak ada kuliah, jadi mereka nonton itu, ada sekitar 7 atau 10 orang yang nonton di laptop, nonton film kuntilanak itu. Dan ketika bagian Lingsir Wengi sliramu, itu mereka semua ketakutan dan berlarian satu sama lain, padahal nggak ada terjadi apa-apa. Nah, inilah, kadang-kadang kalau boleh sedikit kami mengomentari tentang film tersebut. Sejak adanya film kuntilanak itu, di mana ada tembang Lingsir Wengi, banyak orang yang ketakutan dengan tembang Jawa. Padahal ini menurut kami adalah satu pembodohan yang dilestarikan. Karena nggak ada ceritanya orang yang nembang seperti itu, apalagi tembang Lingsir Wengi ini kita tahu adalah karangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, di mana dalam tembang itu beliau menceritakan tentang satu doa-doa, di mana ketika malam doa-doa ini dikumandangkan atau ditembangkan untuk menangkal hal-hal yang jahat seperti teluh, sihir, dan segala macam. Tapi entah kenapa film itu gimana jeluntrungannya, tiba-tiba sampai jadi sesuatu yang hal yang bisa manggil setan gitu. Ya, kita nggak tahu ya gimana risetnya tentang sutradara ini, kita nggak tahu. Cuman yang kalau boleh tak komentari sedikit tentang tembang itu, sekalian meluruskan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Menurut Mas Itang, tembang Lingsir Wengi itu seperti apa? Jadi tembang Lingsir Wengi itu nggak ada hubungannya dengan pemanggilan setan atau pemanggilan roh jahat. Jadi yang tak bilang, ya kami pikir atau tak rasa sutradara atau pembuat film ini kurang riset tentang kebudayaan Jawa. Kalau dia mau riset lebih dalam, pastinya nggak menemukan hal-hal semacam ini. Atau bisa jadi ini memang ada hal yang memang sengaja diselipkan supaya orang-orang ini semakin takut dengan tembang Jawa. Pada akhirnya anak-anak muda ini menghindari hal-hal yang berbau Jawa atau tembang-tembang Jawa. Makanya kenapa di Kembara Sunyi itu sengaja tak kasih background orang yang nyindan perempuan, supaya ketika orang yang mendengarkan Kembara Sunyi itu seolah seperti kembali di zaman-zaman belum ada lampu, di mana di situ kita duduk di pangkuan eyang sambil diceritakan. Jadi di pedesaan atau di zaman-zaman dulu itu kan belum ada keramaian. Selalu kalau kita diceritain eyang atau orang-orang tua kita itu, kita tidur di pangkuannya sambil dari jauh itu ada samar-samar kadang orang mendengarkan radio, suara-suara tembang Jawa. Disitulah kita berusaha mengembalikan itu. Jadi bukan untuk malah mendukung bahwa tembang Jawa itu memanggil setan. Enggak sama sekali. Nah, kembali ke cerita itu tadi, bahwa pas waktu mereka nonton film di laptop itu, dalam kelas itu, tiba-tiba mereka takut dan berlarian. Sampai mereka itu ada di satu kantin, di kantin kampus itu, terus bilang, kenapa kok pada lari? Nggak tahu, aku takut lah. Nanti tiba-tiba setannya datang gimana? Ya udahlah, ayo balik-balik ke kampus yuk. Laptopku masih di dalam. Ini kata si Sylvie gitu. Ya wes, nonton yang lain ya, nonton yang lain. Iya, iya. Begitu mereka sampai kampus, lampu dinyalain semua, mereka pun nonton. Lah, terus mereka ini milih satu film. Di situ filmnya tentang pendakian gunung. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu filmnya adalah film 5 cm. Di mana film ini menceritakan tentang beberapa anak muda yang
melakukan pendakian gunung ke Gunung Semeru. Nah, di situ mereka nonton, mulailah hal-hal yang menakutkan tadi sudah nggak kebawa lagi dan mereka seneng. Karena mereka itu benar-benar masuk ke alur cerita film itu. Setelah nonton film itu mereka menuju ke kantin dan ngobrol. Kok kayaknya asik ya kalau kita ndaki. Ada yang pernah ndaki nggak? Nggak pernah. Tapi pengen nggak kalian? Pengen lah gitu. Nah, Sylvie dan teman-teman ini pengen banget ke Gunung Semeru setelah nonton film 5 cm itu. Padahal mereka ini nggak pernah sama sekali ke gunung atau nggak pernah sama sekali mendaki. Jadi sebenarnya mereka nol pengetahuannya tentang pendakian gunung. Waktu itu salah satu temannya Sylvie, namanya Dimas. Dimas ini bilang, kita tanya ke Bakhtiar aja, Bakhtiar kan ikut Mapala. Siapa tahu Bakhtiar bisa ikut kita, kan nanti peralatannya bisa Bakhtiar yang atur. Akhirnya nggak lama, begitu masuk di ruang kuliah lagi, ada perkuliahan, kebetulan Bakhtiar ini ada di sana. Setelah kuliah mereka tanya ke Bakhtiar, Bak, ini teman-teman mau naik gunung, kamu kan ikut Mapala. Bisa nggak dibantu teman-teman? Mungkin bisa diajari masalah peralatan, terus jalur-jalurnya itu gimana. Bakhtiar itu awalnya memang agak nggak berminat, karena mereka tahu, karena Bakhtiar ini tahu kalau mereka ini kan anak-anak, ya bisa dikatakan anak-anak mall lah, bukan anak-anak yang pendaki gitu. Apalagi Bakhtiar ini nggak pernah mau kalau dia ini mendaki dengan orang yang belum dia kenal. Nah, karena dia ini melihat satu orang, yaitu Sylvie. Sylvie ini orangnya baik. Begitu pertama kali kenal dengan Sylvie di kampus itu, Bakhtiar ini menganggap Sylvie ini orangnya baik dan nggak sombong orangnya. Jadi seringkali membantu Bakhtiar dengan meminjami catatan-catatan kuliah. Di situ Bakhtiar tanya ke Sylvie, Sil, emang kamu serius mau naik gunung? Kamu pernah memang naik gunung? Nggak pernah sih, cuman aku pengen. Terus teman-teman ini banyak yang berminat, pasti banyak yang ikut. Emangnya siapa aja? Bakhtiar tanya. Ya ada si Dimas, ada si Sobri, terus si Desi, dan lain-lain lah. Oke lah, nanti tak pikir-pikir dulu lah. Terus emangnya mau naik kemana? Bakhtiar tanya gitu. Kita mau naik ke Gunung Semeru. Lah Bakhtiar tanya lagi loh, Gunung Semeru itu gunung yang juga bisa dikatakan gunung bukan buat orang-orang pemula loh. Sel, kamu serius tak? Iya serius kok, soalnya aku lihat film itu loh. Nah, dia menyebutkan film itu yang kita tertarik banget. Nah, Bakhtiar itu sempat ngomong sebenarnya, kamu kalau bisa kamu naik gunung itu jangan terpengaruh dengan film itu. Karena film itu ya namanya juga film. Pasti ada dramatisasi, terus ada hal-hal yang memang ditonjolkan itu yang enak-enak tok. Padahal naik gunung itu nggak seenak itu. Banyak perjuangan yang diperlukan. Kita harus persiapannya juga banyak. Nah, Sylvie bilang, oh gitu ya Bang. Iyalah, kamu gila, kamu percaya sama film kayak gitu. Film itu loh, ditunjukkan dia itu nggak bawa beban. Dia itu bawa tas, terus pakai baju keren gitu. Kamu pikir keren naik gunung? Bakhtiar itu sempat bilang gitu ke Sylvie. Karena Bakhtiar itu bilang lagi ke Sylvie, jujur ya Sil, aku itu naik gunung dari aku SMA. Jadi aku ikut organisasi pecinta alam itu dari SMA dan aku benar-benar merasakan kalau mendaki gunung itu nggak semudah yang orang-orang bayangkan. Aku belajar banyak dari situ. Makanya aku nggak kepingin kalian itu nyesel kalau pas naik gunung ternyata nggak sesuai ekspektasi kalian. Ya udah deh, ntar tak bicarain lagi sama teman-teman, Sylvie bilang gitu. Nah, hari pun berlalu. Setelah itu Sylvie ini datengin si Bakhtiar lagi. Bak, teman-teman udah niat banget nih. Ini kan habis UAS ini kan ada liburan. Gimana kalau kita naik, minta tolong kamu yang nemenin. Kan kamu pasti pernah ke Semeru. Terus si Bakhtiar gini, terus peralatannya gimana? Bakhtiar bilang gitu. Ya peralatannya bisa sewa ke tempat mapalamu kan. Masa nggak ada gitu. Ya ada sih, cuman kan itu bukan peralatan yang disewakan untuk umum. Coba kalian cari dulu, kalau memang sudah ada lengkap, kalian hubungin aku lagi lah gitu. Jadi kelihatan di sini Bakhtiar ini agak ogah-ogahan gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian Sylvie bilang lagi ke Bakhtiar, Bak, ini teman-teman sudah dapat alat semua. Oke, kalian serius tak naik gunung? Iya.
Ya udah, kapan ditentukan tanggalnya. Nah, mereka sepakat di hari Jumat itu mereka berangkat. Karena lagi-lagi Bakhtiar ini kebetulan punya ayah atau punya orang tua yang usaha atau bisnisnya itu di bidang travel. Jadi Bakhtiar ini punya beberapa mobil travel. Di situ Bakhtiar ngomong ke teman-teman, sebenarnya kalau mau ke Semeru itu kita harus berangkat naik angkutan umum sampai ke Malang. Dari Malang itu kita harus naik lagi angkutan menuju ke Tumpang. Dari Tumpang kita naik jeep. Nah, ini ada tawaran nih dari aku. Ya sebenarnya ini transportasi dari ayahku sih. Jadi ayahku nanti nganter sampai Tumpang, dari Tumpang kita baru bisa naik jeep, daripada nanti kita oper-oper angkutan umum. Nanti kalau masalah patungannya udahlah ganti bensinnya aja lah. Ayahku kebetulan juga sekalian mampir ke rumah saudaranya di Malang. Oh ya udahlah kalau gitu. Akhirnya mereka pun siap-siap tuh. Jadi mereka koordinasi di grup, dan kebetulan yang koordinasi dengan Bakhtiar ini adalah si Silvi. Karena Bakhtiar nggak seberapa akrab dengan teman-teman yang lain itu. Begitu hari Jumat pagi mereka sampai di sana di rumah Bakhtiar, Bakhtiar baru tahu siapa aja yang ikut. Di situ ada Silvi, ada Desi, ada Sinta, dan mereka ini berangkat akhirnya 7 orang, termasuk Bakhtiar ini. 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ketika semua dicek oleh Bakhtiar dan segala sesuatunya dipastikan lagi termasuk logistik, mereka pun berangkat. Naik mobil diantarkan ayahnya Bakhtiar menuju ke Tumpang. Sampai di Tumpang itu sekitar jam 11, sekitar jam 11 karena mereka mampir lebih dulu. Begitu sampai di Tumpang mereka langsung cari angkutan jeep dan mereka langsung menuju ke Ranupane. Nah, sampai di Ranupane itu, belum sampai ke Ranupane itu mereka begitu naik jeep itu, ini kelihatan banget kalau yang lain ini senang banget teman-teman itu, termasuk si Silvi, karena melihat pemandangan yang begitu cantik, begitu indah. Di situ kelihatan Bromo, pemandangan-pemandangan Bromo dan Semeru. Dari jeep itu mereka itu sudah sangat antusias sekali. Ya Allah, cantik sekali ya. Jadi seolah-olah mereka ini baru tahu kalau, sampai Bakhtiar itu sempat bilang, kamu baru tahu kalau Indonesia itu cantik kayak gini, mana aja kamu gitu. Nah Silvi, iya kita itu nggak pernah keluar-keluar ya paling. Nah Bakhtiar itu sempat ngomong lah, ya kalian sih anak mall sih gitu. Jadi ada seperti ya guruan-guruan semacam itulah. Sekali lagi bahwa infonya Bakhtiar dan teman-teman ini nggak sebegitu akrab karena mereka baru tahun pertama kuliah. Oke, jadi mereka sampai di Ranupane, di pos Ranupane itu, Bakhtiar langsung menyuruh teman-temannya untuk stay di sana. Nah, ada pertanyaan dari salah satu temannya, Dimas itu, si laki-laki Dimas. Loh, Bak, kita nggak langsung naik aja? Terus Bakhtiar bilang, kalian mau naik kemana? Loh, kan kita mau ke Ranukumbolo. Ini sudah jam berapa? Gitu. Ini sudah jam 3, nggak mungkin kita jalan. Kalau kita jalan sekarang, kita nyampe hutan malam. Oh gitu ya, Dimas bilang gitu. Ya iyalah. Terus ini gimana? Ya kita nginep di sini dulu semalam, pagi hari nanti kita baru ngurus simaksi dan kita langsung berangkat. Oh gitu, ya wis. Akhirnya mereka pun nurut, mereka bermalam di situ. Jadi sore itu mereka santai-santai, malam harinya mereka bermalam di situ. Singkat cerita pagi hari si Bakhtiar ini ngurus simaksi dan teman-temannya, dan waktu itu memang sudah ada briefing ya, atau ada meeting yang diadakan oleh ranger setempat. Jadi mereka memasuki ruang briefing itu sekitar jam 7:30 pagi. Di situ mereka briefing, seperti diberi informasi oleh ranger setempat bahwa jalur ini dari Ranupane ke Ranukumbolo itu butuh waktu sekian. Terus kalau dari sini bla 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 bla. Terus tolong dicek lagi sleeping bag dan lain-lain. Mereka pun siap seperti itu. Nah, ada satu kejadian yang waktu itu Silvi bilang, karena si ranger itu bilang kalau untuk yang bawa tisu basah tolong dibawa ke depan, jangan dibawa ke atas. Waktu itu Silvi ingat kalau si Dimas sama si satu temannya lagi, ini panggilannya Sobri, namanya Fajar, panggilannya Sobri. Sob, kamu kan bawa tisu basah. Ya udah biarin lah, nggak usah dikeluarin. Loh, kan nggak boleh bawa. Ya udah, kan nggak tahu, kan nggak dicek. Sobri itu sempat bilang gitu, ya jangan gitu, kita ini kan
baru pertama kali naik gunung, jangan gitulah, patuhi peraturannya. Enggak, udah biarin, nggak diperiksa lagi kok. Jadi karena waktu itu Bachtiar ini nggak ngerti perbincangan antara Silvi dengan si Sobri itu, bahwa Bachtiar juga nggak tahu kalau ternyata Sobri ini bawa tisu basah, jadi nggak tahu mereka. Setelah briefing itu selesai, mereka pun persiapan, sekitar jam 8 lebih mereka mulai melakukan pendakian. Jadi awal pendakian itu mereka semangat, belum lama, masih 1 jam perjalanan, si teman-teman ini tanya, terutama yang cewek-cewek ini, Bak, ini masih lama kah sampai di Ranukumbolo? Terus temennya yang lain, si Dimas itu juga tanya, iya Bak, kok belum sampai-sampai ya, kita kan udah jalan hampir 1 jam. Bachtiar itu diam sambil kayak ngela nafas. Kalian pikir itu Ranukumbolo itu jaraknya berapa jam? Kalian pikir Ranukumbolo itu kayak kita masuk ke lokasi wisata gitu, beli tiket masuk terus tiba-tiba 1 jam datang ke tempat air terjun gitu. Nah, ini yang perlu tak komentari juga, banyak teman-teman itu yang beranggapan kalau pendakian gunung, terutama di misalnya kalau Ranukumbolo, banyak yang beranggapan kalau mereka ini seperti mendatangi tempat wisata yang lagi viral. Misalnya, jadi di pikiran mereka tinggal beli tiket masuk, terus jalan nggak berapa lama, lalu sampai di lokasi tersebut. Padahal ini nggak seperti itu. Ini adalah pendakian gunung yang diperlukan proses yang panjang untuk itu, untuk sampai di Ranukumbolo. Bahkan untuk ukuran-ukuran orang normal yang jalan banyak istirahat, menuju ke Ranukumbolo dari Ranupane itu membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan hampir 8 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam. Nah, waktu itu mereka belum jalan 1 jam sudah ada pertanyaan seperti itu. Jadi Bachtiar ini cuman ketawa kecut. Kalian maunya berapa jam jalan? Ini belum sampai separuh kita jalan. Belum juga sampai di pos 1. Kita harus melalui pos 1, pos 2, pos 3, sampai pos 4 baru kita sampai di Ranukumbolo. Kok panjang banget ya? Tak kira cuman beberapa jam. Ya enggak lah. Sudah sekarang mumpung belum kita terlalu jauh. Jadi Bachtiar bilang, mumpung belum kita terlalu jauh jalan, coba pikirkan dari sekarang. Kalau memang kalian sudah mikir malas untuk ini, kita nggak usah lanjutkan perjalanan ini. Karena tanggung jawab kalian ini ada di aku. Jadi aku yang mengomando di tim ini. Jadi mereka sempat mikir sampai kemudian si Silvi itu bilang, udah Pak, aku niat kok, aku semangat, aku pengen menikmati pendakian ini juga, aku pengen belajar banyak lah. Nah, Silvi itu menunjukkan sikap seperti itu dan teman-teman cewek yang lain juga seperti itu semangatnya. Tapi si Sobri dan Dimas ini nggak menjawab sesuatu, ya wis ayolah, jalanlah, cuman bilang seperti itu. Ya saya jalan lah sambil malas-malasan. Ya wis ayo kita jalan, kata Bachtiar. Mereka pun jalan lagi melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka istirahat. Di situ mereka beli banyak sekali makanan kan, ada semangka dan lain-lain. Mereka senang di situ karena ternyata ada warung. Nggak lama sampai di situ mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan singkat cerita, ternyata karena mereka ini sering kali istirahat, jadi ternyata belum sampai di Ranukumbolo ini mereka sudah mendapati waktu itu sudah siang hari, sekitar jam 2:30 sore. Mereka belum sampai di Ranukumbolo. Dan Silvi ini bilang, Bak, boleh nggak istirahat sebentar? Aku lapar. Kita makan sesuatu atau apa gitu. Bachtiar bilang, oh ya boleh, yuk kita istirahat aja dulu di situ. Jadi Bachtiar memutuskan istirahat. Dia milih lokasi yang agak jauh dari jalur. Di situ Bachtiar ngeluarin kompor dan mulai masak mie instan. Nah, sambil masak mie instan itu Bachtiar ini ngobrol-ngobrol sama si cewek-cewek, si Silvi dan lain-lain. Karena dari cewek-cewek ini antusias sekali untuk menanyakan sesuatu tentang pendakian ke Bachtiar. Dan Bachtiar menjawab itu dengan ramahnya dijawab. Tapi mereka ini nggak memperhatikan bahwa Dimas dan Sobri ini ada di agak depan di situ. Dan pas asik ngobrol, dari arah hutan itu ada kayak pergerakan, gerak. Ternyata mereka semua kaget kan. Loh, apa itu? Bachtiar bilang, oh nggak apa-apa, itu lutung Jawa itu. Beruntung sekali loh kita bisa lihat lutung Jawa. Jadi di situ ada lutung Jawa yang lagi lewat. Dan si Silvi tanya, emang nggak apa-apa, nggak bahaya? Ntar dia ngapa-ngapain kita? Enggak bahaya. Mereka
mungkin cuman lewat atau cari makan gitu. Nah, mereka pun melanjutin tuh masak mie instan, ternyata ada bunyi jeprak gitu. Nah, mereka semua lihat ke arah Sobri sama Dimas. Ternyata mereka ini ngelihat Sobri ini seperti menembak ke arah lutung Jawa itu dengan ketapel. Lah waktu itu Baktiar ini sempat marah, "Loh Sob, kamu ngapain?" Goblok, tadi sempat marah waktu itu. "Enggak, aku cuman menghalau itu loh, binatang itu tadi." "Lu ngapain kamu halau? Dia itu kan nggak ganggu." Baktiar sempat bilang gitu. Jadi Sobri ini langsung menyembunyikan ketapelnya. "Terus ngapain kamu bawa ketapel? Buat apa kamu bawa ketapel? Kamu mau bunuh siapa di sini?" gitu. "Enggak ya, buat jaga-jaga aja," si Sobri bilang gitu. Ya karena mereka ini belum terlalu akrab, jadi ada kecanggungan di situ. Jadi Baktiar sempat bilang, "Aku nggak mau lagi ya lihat sekali lagi kamu ngeluarin ketapel itu. Dan kamu tahu mereka itu binatang itu mereka itu nggak ganggu. Pas kamu ketapel itu dia ketakutan, dia lari. Kamu nggak tahu apa yang dia rasakan. Bayangin aja kalau dia pas posisi makan misalnya, terus enak-enak makan, dia cari makan dan lagi makan, terus kamu ketapel. Bayangin aja gitu." Nah, dari cerita ini aku juga bayangin sedikit ya, kalau pas lagi makan kita misalnya manusia, kita lagi makan tiba-tiba ada yang ganggu, kan pasti kita juga ngerasa nggak nyaman kan. Begitupun juga hewan sebenarnya. Di situ yang dilakukan Baktiar itu memang benar-benar seorang yang bisa dikatakan ketua rombongan yang ngayomi juga ya. Dari situ Baktiar ini agak ngerasa nggak nyaman juga sebenarnya pada waktu itu. Dan setelah makan mereka pun jalan. Ternyata baru sampai di Ranukumbolo itu mereka sekitar malam hari. Jadi hampir jam 7 malam mereka baru sampai ke Ranukumbolo. Dan sebenarnya kalau kita sudah sampai ke Ranukumbolo itu sebenarnya kita harus melipir lagi di pinggiran danau terus menuju ke shelter. Tapi karena pada waktu itu mereka ini sudah sangat kecapean sekali, dan Baktiar ini bilang, "Kita tinggal sebentar lagi kok, kita melipir lagi terus kita ketemu shelter. Nanti di situ kita bisa mendirikan tenda." Nah, karena teman-temannya itu sudah ngerasa kecapean, jadi memang ada jalan turunan yang sebenarnya kita sudah sampai di Ranukumbolo. Jadi mereka pun turun di situ, memutuskan untuk ngecamp di situ. Nah, sementara di situ nggak ada satu tenda pun, jadi hanya mereka. Mereka pun mulai bangun tenda, dan dilihat sekali kalau di situ Dimas ini mulai kedinginan. Dimas itu kedinginan dan ditanya sama Baktiar, "Kamu kenapa, Dim?" "Nggak apa-apa, aku cuma kedinginan." Ternyata Desi itu juga kedinginan. Dan Baktiar sempat minta tolong ke Sobri, "Ayo Sob, cepet kita bikin tenda supaya teman-teman bisa masuk." Mereka pun bikin tenda dan mulailah masuk. Mereka masak sesuatu. Setelah masak makan, mereka pun tidur. Mereka tidur di Ranukumbolo itu. Jadi awalnya memang nggak ada kejadian apa-apa. Dan subuh hari, waktu itu subuh, Baktiar ini bangun. Dia rencana mau sholat subuh. Begitu Baktiar bangun, dilihat itu Sobri ini ternyata sudah nggak ada di dalam tenda. Nah, awalnya Baktiar ini mikir, oh mungkin Sobri ini sholat subuh lebih dulu, dia bangun lebih dulu. Jadi dia buka tenda seperti biasa, dan Baktiar ini keluar ambil wudhu. Setelah itu dia sholat. Tapi setelah selesai sholat, ternyata Baktiar ini nggak melihat tanda-tanda adanya Sobri. Waktu itulah dia mulai curiga, Baktiar mulai curiga, dibangunkannya cewek-cewek itu. Dibangunkan, "Ayo sholat, sudah subuh." Mereka pun sholat, terus bilang, "Ada yang lihat Baktiar nggak? Ada yang lihat si Sobri nggak?" "Nggak tahu, kan kita tidur." "Oh ya udah, wes tak cari dulu aja." Jadi Baktiar ini mulai ngerasa ada yang aneh. Dicarilah, karena kondisi masih gelap, dicari menggunakan senter. Baktiar itu mengelilingi tenda, ternyata nggak menemukan tanda-tanda adanya Sobri. Baktiar ini naik ke atas bukit, dicari lagi sambil manggil, Sobri, nggak ketemu. Sampai matahari ini mulai muncul, dan Baktiar itu melihat ada warna merah, karena waktu itu Sobri ini pakai jaket warna merah. Ada warna merah kecil di situ, dan Baktiar ini langsung turun cepet-cepetan menghampiri warna merah itu. Ternyata benar di situ kelihatan kalau Sobri itu seperti menggigil kedinginan seperti ini. "Sob, bangun Sob, bangun Sob." Dia cuman bilang dan wajahnya pucat gitu. Sobri langsung diangkat, dia minta tolong ke Dimas, "Dim, minta tolong Dim."
diangkat menuju ke tenda, dan di dalam tenda itu dibuatkan teh hangat. Nggak lama kemudian, sekitar setengah jam, Sobri ini makan, dan kemudian Sobri ini agak mulai tenang. Di situ Bachtiar tanya, kamu tadi dari mana? Si Sobri ini nggak mau jawab, dia cuma diem aja. Terus dibiarinlah oleh Bachtiar. Terus Bachtiar ini bilang ke Silvi, Sil, si Sobri ini kayaknya ada yang aneh. Kalau memang sampai 1 jam kemudian ini Sobri masih kayak gini kondisinya, kita lebih baik turun aja pulang. Nah, Silvi itu cuma diem aja. Ya udahlah, terserah kamu aja, Pak. Kamu kan yang mimpin rombongan ini. Ya udahlah ya. Nah, setelah 1 jam ternyata si Sobri ini menunjukkan situasi yang sudah mulai enak. Dia mulai enak, ditanya sama Bachtiar, gimana Sob? Udah enak tak? Udah. Kamu kenapa semalam itu kok tiba-tiba nggak ada dalam tenda? Nah, Sobri bilang, udah ntar aja tak ceritain lah. Nggak usah di sini, dia bilang gitu. Oh ya wes lah, ya wes nggak usah cerita di sini. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan, packing lagi menuju melipir dan sampai di shelter, dan mereka pun naik ke tanjakan cinta itu, turun, mereka melalui oro-oro Ombo, di mana di situ tumbuh-tumbuhan yang berwarna ungu-ungu itu sudah mulai tinggi seukuran orang dewasa. Di situ mereka senang sekali karena mereka baru pertama kali naik gunung. Hanya si Bachtiar yang sering kali naik gunung. Di situ Silvi, Dimas dan lain-lain ini senang, sampai bahkan si Silvi itu sempat foto di situ berulang kali. Sampai kemudian mereka jalan dan sampailah mereka di pos, ada pos cemara-cemara di situ, mereka istirahat. Dan nggak lama istirahat, mereka lanjutkan perjalanan lagi. Naik, sampailah mereka di pos Jambangan. Nah, di pos Jambangan itu sudah mulai sekitar jam 3 sore. Karena mereka ini jalan pelan dan sering kali istirahat, jadi mereka sampai di pos Jambangan, belum sampai di pos Kalimati itu sekitar jam 3 sore. Di situ mereka istirahat sebentar. Dari situ memang sudah kelihatan puncak Gunung Semeru yang gagah itu, dan mereka itu sudah nggak sabar sekali untuk bisa pengen naik ke puncak waktu itu. Begitu mereka istirahat, di tengah-tengah kesunyian itu tiba-tiba ada suara orang yang datang pelan. Satu orang ini datang dan mereka ini semua ngelihat ada bapak-bapak yang separuh baya ukurannya. Beliau ini dandanannya seperti orang pemangku adat di Tengger lah. Dia ini pakai baju putih-putih dan pakai ikat kepala putih. Beliau ini jalan sendirian tanpa bawa apapun dan jalan terus duduk di depan mereka, duduk di rombongan mereka, karena mereka ini duduk di areal situ yang agak melingkar. Bapak-bapak ini duduk dan kemudian menyalakan rokoknya. Terus bapak-bapak ini tanya, dari mana Mas? Gitu. Lah, Bachtiar ini menghampiri bapak-bapak tersebut dan duduk di samping bapak-bapak itu. Bachtiar tanya, kami dari Surabaya Pak, mau kemana rencananya? Bapak-bapak ini tanya, mau ke ini Pak, mau muncak ke Gunung Semeru. Terus bapak-bapak ini sambil ngerokok santai, terus dia ngelihat si temennya ini. Bapak-bapak ini pandangannya tertuju ke arah Sobri. Karena waktu itu Sobri ini kayak megang kakinya sambil mijit-mijit gitu. Mas, lebih baik nggak usah lah naik ke puncak. Oh iya Pak, nggak usah. Kalau memang mau melanjutkan perjalanan sampai Kalimati aja, terus kemudian balik lagi turun. Nggak usah ke puncak. Daripada nanti ada sesuatu terjadi apa-apa sama kalian gitu. Coba kamu lihat itu temenmu. Itu temenmu itu kurang ajar gitu. Nah, Bachtiar itu ngelihat ke arah Sobri. Bapak-bapak ini nunjuk ke arah Sobri, tapi karena jaraknya agak terlalu jauh, jadi Sobri itu nggak dengar percakapan antara bapak-bapak ini dengan Bachtiar. Bapak-bapak ini bilang ke Bachtiar dan nunjuk ke arah Sobri, temanmu itu sudah kurang ajar. Nanti kalau sampai melanjutkan jalan sampai Kalimati, terus jalannya si temanmu itu agak terpatah-patah, sudah biarin aja. Biarin, nggak usah ditanya. Itu udah nggak apa-apa, nanti juga hilang-hilang sendiri pas waktu kalian turun. Oh, memangnya kenapa Pak? Ya wes pokoknya gitulah, bapaknya bilang seperti itu. Jadi sambil santai bapaknya rokokan. Ya wes lah kalau gitu, saya mau lanjutkan perjalanan. Oh iya Pak, terima kasih infonya. Bapak-bapak ini pun lanjut naik lebih dulu. Mereka pun melanjutkan perjalanan.
Dan ternyata ketika mereka ini mau melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati, si Sobri itu yang semula dia ini jalannya normal, tiba-tiba Sobri ini jalannya seperti nyeret. Jadi seolah-olah kakinya ini nggak bisa digerakkan sama sekali dan kakinya ini seperti diseret. Tapi Sobri ini nggak bilang ke siapapun kalau kakinya ini cedera. Jadi dia ya jalan seperti biasa sambil kakinya diseret. Jadi sepanjang jalan kakinya Sobri ini diseret yang sebelah kanan. Nah, Bakhtiar itu kayak menghubungkan antara omongan dari bapak-bapak itu tadi dengan kejadian yang dialami oleh Sobri. Kok bapak-bapak ini bilang kalau kakinya temanmu kenapa-napa, sudah jangan ditanya, biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Jadi akhirnya ya Bakhtiar diem. Apalagi Sobri ini nggak bilang apapun. Maksudnya dia ini juga nggak mengeluh tentang keadaan kakinya, dia jalan nyeret. Tapi teman-temannya, terutama yang cewek-cewek ini tanya kan, "Loh Sob, kakimu kenapa kok mbok seret? Kamu cedera." Sobri ini cuman geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala sambil diem nggak ngomong apa-apa. Dia sambil terus jalan. Bak, itu loh si Sobri kakinya cedera. Si cewek-cewek bilang gitu. "Oh iya, kenapa Sob? Kita mau istirahat dulu." Nah Sobri ini lagi-lagi dia geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala sambil ketakutan. Dia tetap nyeret jalannya. Udah nggak apa-apa tah. Dia cuman geleng-geleng kepala. Ya sudah, kita tetap jalan ya. Nah waktu itu suasana ini sudah mulai gelap. Mereka belum sampai di Kalimati. Sampai sekitar jam 6 lebih, suasana waktu itu sudah malam. Mereka baru sampai di pos Kalimati. Dan di situ sudah banyak tenda yang mengelilingi mereka. Mereka akhirnya memutuskan memilih lokasi camp di situ. Dan mulailah ada pertanyaan dari cewek-cewek ini, terutama si Sylvie itu. Dia tanya, "Pak, kita nanti ke puncak jam berapa naiknya?" Katanya kita naik itu harus dini hari ya. Nah Bakhtiar bilang, "Sil, aku minta maaf ya, kayaknya kita nggak bisa ke puncak karena si Sobri ini kan juga cedera, apalagi tak lihat persiapan teman-teman ini kurang, banyak yang lelah kondisinya." "Oh gitu ya, ya mungkin bisa lain kali lah gitu." Nah waktu itu ya mereka terima, ya sudahlah kita ngecamp di sini aja lah. Dan malam itu ketika mereka bermalam di pos Kalimati itu, padahal suasana ini rame, banyak pendaki yang ngecamp di situ dan hampir tengah malam itu banyak pendaki yang memutuskan untuk naik ke puncak. Jam 1 dini hari itu keadaannya sudah mulai rame, banyak pendaki yang bangun. Tapi waktu itu ketika Bakhtiar tidur satu tenda dengan si Sobri dan Dimas itu, Bakhtiar ini dengar kalau Sobri ini seperti orang yang ngelindur. Ampun, ampun. Nah Bakhtiar bangun, coba bangunin si Sobri. "Sob, kenapa Sob?" Ampun, ampun." Sobri itu kayak gitu. Dan begitu bangun, Sobri ini kayak orang linglung. "Kamu kenapa?" ditanya Bakhtiar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. "Makanya kalau mau tidur itu baca doa," kata si Bakhtiar. Ya. Dia tidur lagi. Si Sobri tidur lagi dan mereka lanjut tidur lagi. Enggak lama kemudian, belum sampai 10 menit, si Sobri ini tiba-tiba mengerang-erang lagi sambil tangannya ini seperti kayak orang yang dia ini kayak badannya digoyang-goyangkan. "Ampun, ampun, ampun Pak, ampun." Nah Bakhtiar bangun lagi. "Kenapa Sob? Kenapa Sob?" Dia bangun lagi. Ya Allah, kenapa kamu itu?" kata si Bakhtiar. "Nggak tahu, aku kayak mimpi buruk aku. Makanya baca doa." Sudah, baca doa dulu. Baca doa lagi. Dan mereka pun tidur. Sekitar jam 2 dini hari, ini semakin banyak pendaki yang bangun kan. Makin banyak pendaki yang bangun mau menuju ke puncak. Dan posisi mereka ini tidur. Dan sekitar subuh hari, Bakhtiar ini bangun lebih dulu. Dia mau bersiap-siap sholat subuh. Dan ternyata di sampingnya ini, Sobri ini sudah nggak ada lagi. Loh, Sobri kok udah nggak ada? Lah mulailah perasaan ini mulai ada yang ganjel. Karena begitu di Ranukumbolo, Sobri ini juga mengalami situasi seperti itu. Bakhtiar ini langsung buka tenda. Dia ini langsung nyari. Tanya ke pendaki-pendaki yang kebetulan sudah ada yang bangun. Ditanya, "Mas, ada temanku nggak Mas keluar dari tenda? Ada yang lihat nggak?" "Nggak ada Mas. Dia pakai jaket merah." "Nggak ada Mas, nggak ada Mas." Sampai dicari dan sampai kemudian si Bakhtiar ini memutuskan sholat subuh lebih dulu. Setelah itu matahari mulai terbit. Ada salah satu orang yang tanya, "Mas, mungkin," jadi di tenda sebelah ada yang tanya, "Mas, ada yang punya temen itu nggak jaket merah? Dia tidur di sana." Nah, Bakhtiar ini dengar
karena pendaki ini ngomong ke pendaki yang lain, jadi Baktiar tanya, "Mas, di mana Mas pendaki pakai jaket merah?" "Oh, di sana Mas, itu temannya tah." "Iya Mas." Jadi Baktiar langsung menuju ke sana dan ternyata Sobri itu sudah lagi-lagi posisinya itu tidur sambil seperti kedinginan. Dibangunkan, "Sob, bangun Sob, bangun Sob." Jadi Sobri ini bangun sambil sekali lagi dia ini kayak orang linglung dan sambil nyeret kakinya. Begitu sampai di dalam tenda, ditanya lagi oleh Baktiar, "Kamu ini kenapa kok tiba-tiba nggak ada dalam tenda? Kok kamu nggak izin dulu mau kemana biar bisa tak antar, kan kamu lagi cedera?" Nah Sobri ini cuman geleng-geleng kepala. "Ya wes lah, kita makan dulu istirahat, setelah istirahat kita packing terus kita turun ya, pulang ya." Yes, ya ini setuju semua teman-temannya. Setelah makan pagi itu, mereka lebih pagi, mereka berkemas-kemas. Sekitar jam 7 pagi dari Kalimati itu mereka melanjutkan turun ke bawah. Mereka langsung menuju ke Ranukumbolo. Sampai di Ranukumbolo sekitar jam 12 siang. Setelah itu mereka istirahat sebentar dan langsung melanjutkan menuju ke bawah ke pos Ranupane. Nah, di pos Ranupane inilah ada jeep yang sudah jemput dan di situ Baktiar ini langsung menaikkan barang-barangnya di atas jeep dan mereka pun pulang. Nah, mereka turun menuju ke Tumpang karena ayahnya sudah nunggu di Tumpang dan begitu sampai Tumpang mereka turun itu ayahnya tanya, "Duh, rombonganmu kok cuma 6, yang satu kemana?" Nah, begitu Baktiar ini lihat, jadi waktu itu Baktiar ini langsung merinding, Sobri kemana? Lah, mereka ini juga bingung satu sama lain. Padahal tadi kan sudah naik gitu. Jadi si Silvi, semua itu pengakuan teman-temannya itu, Sobri ini sudah naik ke jeep. Tapi waktu ditumpang itu ayahnya yang lihat, temanmu kok cuma 6. Waktu itu mereka ini kayak seolah-olah nggak sadar kalau Sobri ini ternyata belum ada di situ. Padahal yang dilihat oleh teman-teman, bahkan Baktiar, semua teman-temannya ini lihat kalau Sobri ini sudah naik dan sudah duduk di pojok. Tapi kenapa pada waktu sampai Tumpang, mereka ini nggak ngelihat ada Sobri. Ternyata Sobri ini nggak bareng sama mereka. Dan dilihat tasnya juga nggak ada. Mulailah mereka ini bingung dan ayahnya itu sempat bilang ke Baktiar, "Udah kamu balik aja Bang. Kamu balik ke sana, kita nunggu di sini." Akhirnya Baktiar pun balik. Oke, balik ke sana dan ternyata begitu sampai di Ranupane, dicari ini Sobri ini nggak ada di situ dan ada laporan dari teman-teman pendaki di situ bilang, "Mas, mungkin temennya satu orang itu yang disuruh balik sama ranger." Jadi ternyata ada laporan dari beberapa pendaki, ada satu orang pendaki itu, ya mungkin ini analisanya seperti ini. Jadi Sobri pada waktu itu dia ketinggalan rombongan dengan rombongannya Baktiar, dan waktu itu Sobri jalan sendirian dan ada satu ranger. Jadi kita tahu kalau beberapa kali di Semeru waktu turun itu ditanya langsung oleh rangernya, sampahnya mana. Begitu mereka nggak bawa sampah, mereka akan disuruh kembali naik untuk bawa sampahnya. Lah, dari keterangan pendaki-pendaki yang ada di situ, yang nongkrong di warung itu, yang belum pulang, dia bilang kalau ada satu pendaki Mas, dia pakai jaket merah, tasnya itu cover bagnya itu warnanya hijau. Dia itu menjelaskan kalau dia ini disuruh balik sama ranger karena dia nggak bawa sampah. Ketika ditanya sampahnya mana, dia cuman linglung, dia nggak bisa jawab. Akhirnya disuruh balik sama ranger itu, dia suruh ambil sampah. Kan berarti dia sekarang masih ada di atas. Iya Mas, ditunggulah oleh Baktiar itu ditunggu sekitar sampai 4 jam. Baktiar ini sudah mau memutuskan untuk balik lagi ke atas, jemput si Sobri ini. Dan setelah 4 jam berlalu itu, malam hari itu, Sobri ini datang. Dia sendirian datang sambil kaki yang masih terseret. Dan dia ini posisinya dengan posisi yang kayak sedih, kayak habis nangis gitu. "Sob, kamu ini dari mana aja?" Lah ternyata waktu si Sobri ini duduk, dia bawa sampah itu dan sampahnya langsung dibuang oleh Baktiar. Sobri ini nangis sesenggukan. Kayak anak kecil. Jadi Sobri ini nangis sesenggukan kayak anak kecil. Dia ini ngomong, ayo kita balik. Akhirnya dibawalah balik sama si Baktiar. Begitu sampai di Tumpang, teman-temannya sudah nungguin lama di situ, mereka pun pulang. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke Surabaya, Sobri ini dia diam aja sambil kayak sedih gitu. Dan teman-temannya sudah dibilangin oleh Baktiar, jangan ada yang tanya. Nanti kalau sudah di Surabaya kita tanya.
Oke, singkat cerita mereka sampai di Surabaya dan beberapa hari kemudian ternyata Sobri ini nggak masuk kuliah. Lah mulailah teman-temannya ini langsung mengunjungi ke kosnya Sobri. Di kosnya Sobri inilah Sobri ini mulai cerita. Jadi ketika Sobri ini naik bersama teman-temannya ke Gunung Semeru, Sobri ini memang dia sengaja bawa ketapel itu. Rencananya dia mau cari burung. Karena siapa tahu nanti dia dapat bajing atau apa, dia pikirannya bisa dibakar di sana, bisa dimakan. Pikiran awalnya seperti itu, dia bawa ketapel. Dan kejadian pada waktu Sobri ini ngetapel lutung Jawa itu, setelah kejadian itu dia ini mengalami sesuatu yang aneh. Nah, begitu sampai di Ranukumbolo, malam itu mereka bermalam di situ, Sobri ini ngerasa kalau ada yang bangunin dia. Jadi ada yang buka pintu tenda, dia ini perempuan dengan pakai baju kebaya merah, cantik sekali. Dan ada pengawal di belakangnya. Pengawal-pengawal ini tinggi besar. Dia ini seperti orang-orang dari kerajaan. Ada seperti gelang di bagian sini. Dia badannya tegap semua, laki-laki yang di belakang itu. Perempuan ini manggil, "Hei, kamu ikut aku yuk." Gitu. "Duh, mau kemana? Udah ikut aku aja." Di pikiran atau di bayangan Sobri waktu itu, dia ini nggak lagi ada di Ranukumbolo. Dia ini kayak ngerasa ada di sebuah istana. Dia tidur di rumah atau di kamar. Dia dibangunin oleh cewek ini. Dia pun ikut. Begitu dia ikut, di situ tiba-tiba perempuan ini ngilang dan dua orang pengawalnya ini seperti mukuli si Sobri ini. Wah, kurang ajar. Wah, ampun, kurang ajar. Ada yang nendang, ada yang mukul dan segala macam. Jadi dua pengawal yang besar-besar ini seperti mukuli Sobri. Sampai kemudian Sobri ini sadar kembali ketika Bakhtiar ini membangunkan Sobri yang dia ketiduran di area sekitar Ranukumbolo itu. Dan pengakuan dari Sobri ternyata malam sebelum dia tidur di tenda itu, dia ini kebangun malam itu. Jadi sebelum ketemu perempuan itu, dia ini bangun karena dia kebelet kencing. Dia buka tenda, waktu itu sekitar jam 11 malam, dia buka tenda, terus dia ini nggak tahu kencing di mana, karena dia nggak pernah naik gunung sebelumnya. Dia ini tiba-tiba kencing di Danau Ranukumbolo. Dia kencing di situ seperti nggak punya rasa bersalah sama sekali, dia kencing di situ, dan dia tinggal gitu aja. Dan selepas itulah dia ngalami situasi semacam itu. Dan kejadian di Jambangan, ketika ada orang seperti orang adat dari suku Tengger yang datang itu, Sobri ini yang dilihat itu bukan seperti orang tetua adat, tapi Sobri ini ngelihat ada ratusan orang yang datang ke situ dengan pakai baju putih-putih, yang pakai pakaian adat, dengan bawa sajen-sajen seperti kalau kita lihat ada orang yang mau upacara. Jadi Sobri itu ngelihat rombongan itu lewat. Waktu itulah Sobri ini menunduk dan gak berani lihat karena orangnya ini tampangnya aneh-aneh semua. Dia lewat gitu aja. Setelah itu dia ini ngerasa kayak kakinya ini seperti berat sekali. Makanya dia cuma nyeret, dan Sobri itu ngerasa nggak berani untuk ngomong. Jadi dia nahan rasa sakitnya sambil nyeret. Waktu itulah Bakhtiar cerita, "Sob, jujur ya, kamu tahu nggak ketika orang bapak-bapak ini datang ke aku, dia bilang kalau temenmu itu, dia bilang kalau kamu itu sedang ada yang gandoli." Dia bilang seperti itu. Dan kenapa Bakhtiar ini nggak boleh mengungkapkan hal ini ke Sobri? Karena bapak-bapak yang berpakaian adat itu sempat pesan, jangan bilang apapun ke temanmu itu, atau nanti giliran kamu yang celaka. Itu biar dia yang ngerasain sendiri. Jadi yang dilihat oleh bapak-bapak itu adalah anak Gundurwo yang lagi megang kakinya Sobri. Dia ini nggak mau lepas. Dia ini sengaja megang kakinya Sobri karena dia ini sudah melakukan sesuatu yang buruk. Ternyata tanpa sepengetahuan teman-teman, setelah Sobri melakukan yang ngetapel lutung Jawa itu, dia ini sempat melakukan sesuatu, yaitu ada sesuatu yang diyakini oleh Sobri itu, dia ini kayak manggil sesuatu di area situ. Ayo, siapapun yang, dia ini cuma dalam batinnya gitu. Siapa sih yang katanya gunung itu angker? Aku tuh sering baca-baca di Google, kalau gunung itu horor, banyak pendaki yang horor. Kalau memang gunung horor sih, coba ini aku.
hadapi aku, dia bilang gitu, dalam batinnya seperti itu. Dan setelah dia batin seperti itu, di Jambangan itulah dia ini seperti digandoli oleh sosok anak Gundurwo, katanya bapak tetua adat itu. Setelah kejadian itu di Kalimati, ketika Sobri ini tidur, dia ini ngerasa ada sosok tinggi besar yang tiba-tiba masuk dalam tenda dan narik kakinya Sobri dan nyeret ke arah keluar. Waktu itu Sobri ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, padahal di situ di pandangan Sobri dia ini ngelihat banyak pendaki yang bangun, banyak pendaki yang mau menuju ke puncak. Dia ini ngelihat, tapi dia sempat minta tolong sama pendaki, mas tolong mas, tolong mas. Jadi dia ini kayak diseret oleh sosok tinggi besar hitam. Tapi Sobri ini nggak bisa ngapa-ngapain karena dia sempat manggil-manggil, mas tolong mas, tolong mas. Dia diseret oleh sosok tinggi besar itu, dan sosok tinggi yang besar itu dia kemudian pergi. Dan setelah itulah Sobri ini ngerasa pingsan. Dan pagi harinya diselamatkan oleh Bakhtiar itu. Nah, kejadian selanjutnya ternyata ketika itu Sobri ini ngerasa di depan mereka waktu mereka turun itu ada rombongan teman-teman. Jadi si Sobri ini ngerasa masih bareng sama rombongan Bakhtiar dan teman-teman. Tapi entah kenapa waktu itu begitu dia sampai di bawah dan ketemu ranger ini, dia ditanya masalah sampah. Sampahnya mana? Sobri ini sebenarnya mau bilang sampahnya sudah dibawa teman-teman yang di depan, karena waktu itu yang bawa sampah Bakhtiar. Tapi waktu itu Sobri nggak bisa ngomong, dia cuman gelagapan. Dan waktu itu juga karena ranger ini marah. Sebelumnya ranger ini kenapa marah? Karena sebelum-sebelumnya banyak pendaki yang turun dan nggak bawa sampah. Akhirnya ranger ini marah dan nyuruh pendaki-pendaki itu balik untuk ngambil sampah. Dan kebetulan waktu itu Sobri ini pas datang nggak bawa sampah. Jadi ranger ini lagi-lagi marah dan nyuruh Sobri ini balik ke atas. Dan begitu dia balik ke atas, nggak tahu kenapa, waktu Sobri ini disuruh balik ke atas oleh rangernya itu, tiba-tiba suasananya itu menuju jalur pendakian itu sepi. Sobri ini tuh situ pengen nangis karena dia jalan sendirian dan nggak tahu dia ini mau ngambil sampah di mana. Sepanjang jalur itu nggak ada sampah dan pikirannya, masa aku harus kembali ke Ranukumbolo ngambil sampahku gitu kan. Karena terakhir dilihat banyak sampah di Ranukumbolo. Nah, pada saat berjalan itu Sobri ini nggak tahu harus ngapain, dia ngambil sampah di mana dan nggak ketemu satu pendaki pun di situ. Dan pada saat jalan dengan posisi yang sudah lelah, Sobri ini sambil nangis karena saking capeknya, saking takutnya, saking dia ini menyesali perbuatannya. Sambil jalan itu tiba-tiba ada sosok besar yang dorong Sobri. Jadi sosok besar ini tiba-tiba datang dari arah hutan dan dorong Sobri. Sobri ini langsung jatuh tersungkur. Di situ Sobri ini lagi-lagi dia ini bangun dan jalan lagi sambil nangis. Dia ini tetap nangis karena kalut posisi waktu itu. Dan belum lama dia jalan hampir 3 langkah, sosok besar hitam ini kayak dorong lagi. Begitu Sobri didorong lagi, dia jatuh lagi. Terus dia itu diem. Terus dia itu dalam hati Sobri ini dia kayak meminta maaf sama dia. Yang pertama itu berdoa, dia minta, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, aku sudah berbuat lancang di sini. Jadi aku nggak mau, aku ingin mengakhiri perbuatanku ini. Aku minta maaf sama perbuatanku. Tolong ya Allah, jangan buat aku seperti ini ya Allah. Jadi benar-benar dia ini kalut dan nangis di situ. Dan yang anehnya lagi, padahal itu seharusnya banyak pendaki yang lalu lalang karena waktu itu memang posisi yang weekend. Tapi entah kenapa nggak ada satupun pendaki yang lewat. Dan Sobri ini lagi-lagi jalan, nggak lama kemudian dia nemu satu kresek sampah yang sengaja mungkin digeletakkan oleh pendaki atau apa. Posisinya ada di bawah semak-semak, diambillah oleh Sobri. Jadi diambil dan dia kembali turun. Nah, waktu turun itulah malam hari dia ketemu oleh Bakhtiar dan Bakhtiar kemudian buang sampahnya itu. Nah, disitulah di kos itu si Sobri ini cerita semuanya. Akhirnya teman-teman yang ada di situ, baik Sylvie dan teman-teman cewek termasuk si Bakhtiar itu benar-benar dia bilang ke Sobri, jujur ya Sob, selama aku mendaki dari zaman SMA sampai sekarang, aku juga sering mengalami hal-hal yang aneh atau hal-hal yang horor menurutku, tapi nggak pernah ada satu kejadian yang horor seperti ini. Sampai kamu benar-benar mengalami satu hal yang benar-benar ini tak rasa sampai dahsyat sekali. Aku nggak ngerti apa yang sudah kamu lakukan. Yang jelas, yang harus kamu pahami bahwa janganlah kamu itu sombong. Dimanapun sebenarnya kamu nggak boleh sombong, apalagi ini di gunung. Dan Gunung Semeru ini dikenal
masih diyakini sampai sekarang oleh masyarakat di sekitar Gunung Semeru adalah gunung yang suci, tempat bersemayamnya para dewa. Dan kita mau nggak mau harus meyakini itu. Minimal kita menghormati lah, jangan sampai kita merasa sombong di situ. Ada makhluk-makhluk yang lebih dulu tinggal di sini. Kita ini cuma numpang, kita ini cuma tamu di sini. Dan kamu tahu, kelakuanmu kamu kencing di Ranukumbolo itu ada kelakuan yang sangat bodoh sekali. Gak ada satupun orang yang mau melakukan itu. Seharusnya secara sadar kamu gak boleh kencing. Di dekat situ pun kamu gak boleh. Apalagi kamu mengaku kalau kamu kencing di danau tersebut. Danau itu danau yang suci. Dianggap suci oleh orang-orang sekitar. Oke lah, terlepas danau itu suci atau enggak. Tapi kamu mikir gak, danau itu untuk minumnya para pendaki. Bayangin, itu tempat untuk minum. Nyuci pun kita nggak boleh di situ. Kita harus menjauh dari danau itu. Kok kamu bisa-bisanya kamu kencing di situ, gitu loh. Jadi Sobri cuman diem aja ketika Baktiar ngomong seperti itu. Ya Bak, ini menjadikan pelajaran yang berharga sekali buat aku lah, buat teman-teman juga. Jadi tolong jangan sampai ini terjadi lagi pada siapapun lah. Dari sini aku udah nggak mau lagi lah Bak naik gunung. Aku tahu banget betapa susahnya naik gunung itu. Jadi si Sobri ini sempat bilang, memang awalnya tak pikir itu Ranukumbolo itu seperti kita kalau ke tempat-tempat wisata, kita beli tiket dan kemudian jalan hanya nggak seberapa lama terus kita sampai di lokasi tersebut. Ternyata pikiranku nggak seperti itu. Ya mungkin karena aku terhanyut dalam film yang tak tonton itu. Akhirnya teman-teman dari situ mulailah berpikir banyak, berpikir lagi. Dari situ Silvi ngucapin terima kasih juga ke Baktiar. Dan akhirnya setelah pendakian itu Silvi ini masih sering kali naik gunung karena Silvi ngerasa banyak sekali manfaat yang didapati oleh Silvi ketika naik gunung. Dari situlah kemudian Silvi membagikan cerita ini ke Kembara Sunyi, dan semua nama yang tak jelaskan tadi adalah nama samaran karena Silvi juga pengennya nama-nama di sini adalah nama samaran karena dia nggak mau menyinggung beberapa pihak. Dan semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua, lebih-lebih bisa diambil hikmah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.